Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast kami, podcast kelompok 2. Di sini kita akan berdiskusi, bercerita, ngobrol, memaparkan materi juga tentang organisasi berkas. Di sini kita akan menjelaskan apa sih organisasi berkas itu, manfaatnya, kegunaannya, tujuannya. Di sini akan kita bahas ya teman-teman. Semoga apa yang kita bahas nanti dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Tentu di sini seperti yang teman-teman lihat, saya tidak sendiri. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu sebelum teman-teman saya memperkenalkan diri. Nama saya Ridho Ramadhani Dan saya Akbar Maulana. Dan saya Adep Mamat Apriliadi. Dan saya Neza Aulia. Oke teman-teman, di sini teman-teman saya sudah pada kenal ya teman-teman nama-namanya. Jadi nanti di saat lagi cerita atau berdiskusi, saat manggil namanya sudah kenal ya masing-masing ya. Oke teman-teman, di sini kita akan menjelaskan organisasi berkas. Mungkin di pikiran teman-teman apa sih organisasi berkas itu yang sebelum tadi saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih organisasi berkas itu. Organisasi berkas itu adalah suatu teknik. Teknik apa? Teknik untuk menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah berkas. Diurutkan agar lebih rapi aja gitu. Biar lebih mudah ditemukan. Mungkin organisasi berkas ini menurut teman-teman terdengar membosankan ya. Mungkin sering didengar. Jadi mungkin teman-teman sering dengar tapi nggak tahu nih apa manfaatnya, tujuannya. Nah di sini kita akan menjelaskan teman-teman. Dengar membosankan, tapi ini adalah menurut saya sebuah kunci teman-teman. Kenapa saya bilang gitu? Karena organisasi berkas itu meningkatkan produktivitas kita dalam beraktivitas, dalam mencari sebuah file, jadi cepat ditemukan. Bayangkan saja, ketika teman-teman memiliki sistem penyimpanan yang teratur, teman-teman akan menemukan dengan mudah apa yang ingin teman-teman cari file tersebut. Dalam organisasi file itu terdapat 4 teknik sebenarnya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Soalnya di sini mungkin belum tahu ya teman-teman. Soalnya bahasanya bahasa jarang kita dengar. Ada 4 secara umum. Yang pertama ada sekuensial, lalu yang kedua ada relatif, ketiga ada indeks sekuensial, dan yang terakhir ada multi-key. Itu secara umumnya teman-teman teknik dasarnya. Nah, dari teknik dasar tersebut itu ada cara pengaksesannya teman-teman. Ada 2 teknik pengaksesannya. Yang pertama ada direct access, terus yang pertama ada direct access, terus yang kedua ada sequential access. Nah, direct access itu apa sih dan sequential access itu apa sih dan apa keuntungan dan keterbatasannya? Di sini tentu kan saya tidak sendiri ya teman-teman. Teman-teman saya di sini akan menjelaskan apa sih direct access dan sequential access. Baik, di sini akan lanjut ke Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu direct access. Direct access ialah suatu cara pengaksesan record yang langsung tanpa mengakses seluruh record yang ada. Direct access merupakan metode yang membiarkan program membaca dan menulis dengan cepat pada berkas yang dibuat dengan fixed length logical order tanpa adanya urutan. Metode ini sangat berguna untuk mengakses informasi dalam jumlah yang besar. Operasi berkas pada metode ini harus dimodifikasi untuk menambahkan nomor blok sebagai parameter. Pengguna menyediakan nomor blok ke sistem operasi yang biasanya sebagai nomor blok relatif, yaitu indeks relatif terhadap awal berkas. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya tentang direct access. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sequential access.
Jadi, sequential access adalah suatu cara pengaksesan record yang didahului pengaksesan record-record di depannya. Nah, sequential access merupakan metode yang paling sederhana. Informasi yang disimpan dalam berkas diproses berdasarkan urutan. Operasi berkas pada suatu berkas adalah tulis dan baca. Operasi baca membaca berkas dan meningkatkan pointer berkas selama di jalur lokasi I/O. Sedangkan operasi tulis menambahkan ke akhir berkas dan meningkatkan ke akhir berkas yang baru. Metode ini didasarkan pada tape model sebuah berkas dan dapat bekerja pada kedua jenis device access, yaitu urut maupun acak. Baik, terima kasih. Sekian tentang sequential access dari saya. Oke, saya akan menjelaskan keuntungan dan keterbatasan dari semua metode yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya barusan. Keuntungannya itu kemampuan untuk mengakses record berikut secara tepat. Nah, itu adalah keuntungan dari sequential access ya, yaitu kemampuan untuk mengakses record berikutnya secara tepat. Tapi dia juga mempunyai keterbatasan. Apa itu keterbatasannya? Yaitu tidak dapat mengakses langsung pada record yang diinginkan. Jadi dia nggak bisa langsung record yang diinginkan lah intinya. Nah, contohnya itu kayak magnetic tape. Nah, dan dari semua itu memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pemilihan organisasi file. Apa aja itu? Pertama, karakteristik dari media penyimpanan yang digunakan. Kedua, volume dan frekuensi dari transaksi yang diproses. Ketiga, respon time yang diperlukan. Dan cara memilih organisasi file tidak terlepas dari dua aspek utama, yaitu model penggunaannya dan model operasi file. Dan cukup ini yang saya sampaikan. Baik teman-teman, di sini sudah dijelaskan ya tentang keseluruhan secara organisasi berkas itu, tentang cara pengaksesannya, teknik dasarnya, serta keuntungan serta keterbatasannya. Semoga apa yang disampaikan juga dapat dipahami ya. Oke teman-teman, sudah dijelaskan ya secara keseluruhan organisasi berkas itu, dari teknik dasarnya, cara pengaksesannya, serta keuntungan serta keterbatasannya ya.